Oke, Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan kali ini saya akan membahas salah satu broker legend di dunia, ya, yaitu FX Pro. Ya, seperti biasa saya selalu mengingatkan kalian jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman lain supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Mari kita saksikan FX Pro. Oke, jadi kali ini kita akan membahas salah satu broker legend ya di dunia, yaitu FX Pro ya. Dan seperti biasa saya akan membuka websitenya ya. Ini menggunakan VPN ya, karena diblokir jadi www.fxpro.com ya. Oke, FX Pro ini sejatinya dia dari Cyprus ya, Cyprus. Oke, mari kita lihat. Ya, seperti biasa saya selalu melihat broker itu dari regulasinya terlebih dahulu ya. Kita lihat dia regulasinya regulasi apa saja, ya. Berdasarkan data dari websitenya, FX Pro Group is the holding company at FX Pro Financial Service, FX Pro UK Limited dan FX Pro Global Market. Regulated by Financial Conduct Authority. Jadi dia regulasi oleh FCA, ya. Dia diregulasi oleh FCA. Registrasinya adalah 509956. Kemudian FX Pro Financial Service diregulasi oleh SISEC ya. Jadi selain FCA dia juga mendapatkan regulasi SISEC di mana nomor lisensinya 07807 dan diregulasi juga oleh FSCA ya. FSCA ini adalah Afrika Selatan ya. Regulasi Afrika Selatan, nomor regulasinya adalah 45052 dan yang terakhir adalah SCB ya. SCB untuk offshore-nya itu kita Indonesia regulasinya adalah SCB. Kalau kita mendaftar FX Pro, kita mendapatkan regulasi SCB. SCB itu dari mana? Ya, dari Bahamas ya. Kita mendapatkan regulasi dari Bahamas ya. Dengan license number SIA F184. Oke. Jadi seperti biasa saya tidak pernah mempercayai webnya ya. Saya tidak pernah mempercayai webnya. Jadi saya melihat lagi dari regulatornya langsung, website dari regulatornya langsung. Oke, mari kita lihat. Kita buka di Forex Factory, berdasarkan data dari Forex Factory, ya, dia berpusat di London, ya. Tapi saya juga tahu bahwa dia ada kantor di Cyprus, ya, di Cyprus, dan saya sudah pernah diperlihatkan juga. Kemudian dia dari 2006, dia dari tahun 2006. Kemudian regulasinya berdasarkan data dari Forex Factory itu adalah SISEC, kemudian DFSA dan FCA. Jadi DFSA tadi tidak disebutkan di websitenya, tapi DFSA ini adalah regulasi dari Dubai, ya, Dubai. Mari kita lihat setelah kita buka website, setelah kita buka dari FX Pro, mari kita lihat. Ya, ini adalah regulasi dari Dubai, ya. Dubai beralamat di unit 1010 level 10 Index Tower Dubai Uni Emirat Arab. Ya, berarti benar bahwa FX Pro itu terdaftar di regulasi Dubai ya, FX dengan nama FX Pro Global Market MENA Limited ya. Oke, itu regulasi Dubai. Kemudian yang kedua ternyata benar ya. Kita buka website dari FCA, ternyata FX Pro UK Limited ya. Jadi FX Pro juga terdaftar di FCA. Benar terdaftar di FCA karena kita buka langsung dari website FCA. Oke. Dimana kalau FCA itu regulasi FCA langsung fxpro.co.uk ya. Untuk trading name-nya kita lihat. Nah, ini cuma nama FX Pro UK Limited ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi Cyprus ya. FX Pro Cyprus terdaftar atas nama FX Pro Financial Service ya. Dengan license number 07807 sesuai dengan website yang ada tadi ya. Jadi benar dia terdaftar, kemudian domainnya ada banyak di sini, fxpro.com, fxpro.co.uk, fxpro.es, fxpro.fr, ru. Ini banyak sekali ya. Domainnya ini banyak sekali ya. Jadi dia memang memiliki banyak domain berdasarkan data dari SISEC ya. SISEC ini adalah regulator dari Cyprus ya. Oke. Ya, kemudian setelah kita buka dari regulasi Cyprus, mari kita lihat. Ini adalah regulasi dari Afrika Selatan berdasarkan dari websitenya. Saya buka langsung regulasi Afrika Selatan, FSCA, ya.
Dan saya cari, ternyata benar. Kita masukkan inputnya, ya. Saya cari FX Pro, ternyata benar. Dia terdaftar dengan FSP 45052, terdaftar dengan nama FX Pro Financial Service, ya. Ini regulasi dari Afrika Selatan, ya, regulasi yang cukup ternama juga, ya. Cukup ternama juga, walaupun dia masih offshore, ya, tapi cukup ternama juga, offshore yang cukup bagus, ya, diakui di dunia, ya. Oke, begitu untuk regulasinya. Nah, sekarang kita lihat untuk setelah itu kita lihat untuk jenis-jenis akunnya, ya. Saya jelaskan jenis-jenis akunnya. Oke, untuk jenis-jenis akunnya sendiri ada beberapa. Di sini kita lihat account type, FX Pro Edge ini yang menggunakan aplikasi, ya. Kemudian ada MT4 instan, ada MT4 fixed spread. Jadi dia menawarkan fixed spread, ya. Dia menawarkan fixed spread, tetapi fixed spread-nya ini ada syarat. Ya, syarat di mana ada jam-jam tertentu dia menjadi floating. Jadi fixed spread ini adalah berdasarkan dari waktu-waktu tertentu. Waktu-waktu tertentu saja yang dia fix. Dia enggak fix, ya. Dia enggak fix untuk seterusnya, ya. Dia ada jam-jamnya. Nah, kemudian ada MT4 dan MT5 dan ada CTrader, ya. Oke. Jadi CTrader juga ini yang menggunakan aplikasi, ya. Kalau yang ini khusus untuk CFD, trading CFD. Oke, dan untuk apa bedanya instan dan fixed spread? Nah, ini cukup menarik. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan instan dan fixed spread, ya. Oke, sorry, apa bedanya tadi instan dengan market MT4 biasa, ya, market execution? Jadi di sini saya akan menjelaskan MT4 order execution, order type, instant order, market order, pending order. Oke, di sini kita lihat apa bedanya MT4 instan dengan MT4 biasa, ya. Jadi kalau instan, mari kita lihat di sini. Jadi instan itu bisa mengalami record, ya. Di sini menarik. Jadi dia ada instant order, ada market order. Kalau instan dia bisa mengalami record. Kalau market order dia tidak mengalami, ya. Tetapi kalau instan dia bisa mengalami record, tapi dia tidak akan mengalami slippage. Dia instan, dia bisa mengalami record, tapi dia tidak akan mengalami slippage. Jadi not available slippage-nya. Nah, bedanya dengan market order apa? Market order dia tidak akan record, tetapi dia bisa mengalami slippage. Nah, di sini perlu diperhatikan, ya. Slippage itu adalah harga yang tergelincir. Ya, harga yang tergelincir yang pada saat kita klik itu tidak sesuai dengan harga yang kita klik. Nah, itu namanya slippage. Nah, kalau dia record berarti pada saat kita klik, kalau dia harganya belum masuk berarti dia akan mengalami record. Ya, seperti itu. Kemudian partial fills. Partial fills itu berarti pada saat kita TP dia bisa lebih, ya. Tetapi pada saat TP misalnya begini. Anda buy satu lot, kemudian buy satu lot, kemudian Anda TP di harga yang sama, itu buy satu lot dan buy satu lot yang tadi, dua buy, itu bisa tereksekusi di harga yang berbeda. Itu namanya partial fills. Jadi itu yang bisa terjadi di market order. Sedangkan kalau di instant order, itu partial fill-nya tidak ada. Kalau harga TP berarti Anda akan diberikan harga TP. Tetapi kelemahannya adalah dia bisa record. Ya, record. Tapi kalau menurut saya record sih sebenarnya nggak ada masalah, ya. Karena yang penting nggak ada bedanya dengan kita pada saat kita terjadi slippage, ya. Lebih bagus record dibandingkan dengan slippage, tapi masing-masing sesuaikan dengan kebutuhan kalian, ya. Oke, kemudian level restriction and stop limit order itu tidak ada, ya. Dia tidak ada batasan mau level restriction, commission berapa, commission juga nggak ada, sama-sama nggak ada komisi, ya. Jadi di FX Pro ini nggak ada akun ICN. Yang ada tadi cuma MT4, MT5, MT4 fixed spread, kemudian MT4 instan MT4 instant order. Nah, itu. Komisi sama-sama nggak ada, tapi dia nggak ada akun ICN, ya. Untuk pending ordernya, kalau yang instant order, dia record sama-sama tidak mengalami record kalau pending order. Tetapi pending order ini sama-sama bisa mengalami slippage, ya. Pending order ini bisa mengalami slippage. Kemudian partial fills, market order bisa, instant order nggak bisa. Kemudian level restriction, pending order tetap sama, ya. Jadi ternyata memang pending order di FX Pro itu dibatasi, ya. Pending order itu dibatasi. Kemudian markup bisa, ya. Markup spread bisa kita mengajukan markup spread. Kemudian untuk limit order, ya, limit order, buy limit, sell limit, take profit.
Slippage itu slippage positif, ya, instant order dan market order, partial fill-nya tetap sama, ya. Ya, saya kira itu bid price and chart, ya. Kemudian EA and HFT, High Frequency Trading. FX Pro MetaTrader 4 is fully compatible with Expert Advisor and automated trading system as allowed by prevailing market condition and liquidity. Operate in the client terminal and not in the server as with stop loss or take profit. They will therefore not work if the terminal is off. Jadi dia di sini untuk robot yang high frequency trading, yang artinya robot yang sangat-sangat agresif, itu tidak diperkenankan di sini, ya, tidak diperkenankan, mirip dengan broker-broker Australia. Jadi kalau Australia itu macam IC Market atau Pepperstone, kalau robotnya terlalu agresif, kita kadang sudah dikirim email teguran. Ya, seperti itu. Kemudian ada margin level, ya, ada margin level pada saat kita hedging, ya. Pada saat kita hedging itu margin level ada. Kemudian ada swap juga, ya, ada swap, dan ini swapnya juga kalau untuk pun muslim itu swapnya hanya 7 hari maksimal, ya, hanya 7 hari maksimal untuk swapnya. Kalau dia mayor currency, ya. Oke, saya kira itu untuk jenis akunnya, ya, untuk jenis akunnya, ya. Kemudian kita lihat untuk cara depo WD-nya. Nah, di sini cara depo WD-nya menarik menurut saya karena dia menyediakan wallet, ya. Dia menyediakan wallet. Dia ada akun wallet, ya, mirip dengan Hot4Rex, ya, Hot4Rex kemarin, dia juga ada wallet. Nah, kita lihat, kalau kita mau depo, ada berapa banyak pilihan depo. Jadi, FX Pro ini salah satu broker favorit saya juga, ya, salah satu broker favorit saya juga. Kenapa? Karena dia menyediakan PayPal, ya. Saya suka dengan broker yang menyediakan PayPal karena saya sering bertransaksi dengan PayPal, ya. Dia ada funding method, ya. Jadi cara deponya adalah bisa bank lokal depo WD, ya, bisa bank lokal depo WD, kemudian bisa juga menggunakan virtual account, local bank transfer. Kalau yang ini menggunakan internet banking, dia juga bisa menggunakan Visa Master, ya, Visa Master. Kemudian ada PayPal, ada Skrill, ada Neteller. Jadi dia bekerja sama dengan 3 provider dunia, ya, PayPal, Skrill, dan Neteller. Ini jarang dimiliki oleh broker lain, ya. Kadang broker lain cuma ada Skrill dan Neteller. Kalau ini ternyata ada PayPal. Nah, cuma dia di sini belum ada USDT. Ya, dia belum ada deposit menggunakan USDT. Beda dengan broker yang lain, ya. Kalau broker lain sudah ada USDT-nya, dia belum ada. Jadi untuk depo WD-nya ini, kalau saya sendiri saya favorit karena saya sendiri menggunakan PayPal. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian sering depo menggunakan USDT, sebaiknya jangan menggunakan broker ini. Gunakanlah broker lain yang menyediakan USDT, ya. Seperti Agnes kemarin, kemudian ada banyaklah beberapa broker kemarin seperti IC Market dan seterusnya, ya. Oke. Satu yang menarik dari FX Pro di sini yang sangat saya favoritkan juga, ya. Untuk dia bank transfernya itu kita lihat, biasanya saya suka memeriksa bank kustodian dari sebuah broker. Saya mau lihat apakah banknya itu bisa terkenal atau tidak, ya. Jadi untuk bank transfernya itu bisa kita lihat di sini dia menggunakan banyak. Jadi dia menggunakan EFG Eurobank, kemudian dia menggunakan Citibank, dan dia menggunakan Barclays. Jadi ini adalah bank-bank yang bisa dikatakan bank dunia, ya, bisa dikatakan bank terbesar di dunia. Siapa yang tidak tahu bank Barclays, ya? Dulu pernah menjadi sponsor utama MU, ya, klub bola MU. Kemudian Citibank, ya, Citibank juga, siapa yang tidak tahu Citibank. Jadi ini memang bank dunia, ya. Saya melihat dari bank kustodiannya dia bekerja sama dengan bank apa, ya. Jadi jelas kalau LP-nya dia pasti jelas menggunakan Citibank dan Barclays, ya, karena bank kustodiannya tempat penyimpanannya di sini, dia menggunakan wire transfer, ya. Kemudian untuk social trade-nya sendiri dia nggak ada copy trade. Jadi untuk social trade-nya ini dia cuma ada MAM, tetapi MAM-nya itu kita harus request, ya, kita harus email ke pusat, ya, bahwa kita mau MAM, ya. Dan syarat untuk buka MAM-nya juga cukup besar, ya, yaitu $50.000, ya, $50.000, dan harus ada history minimal 1 tahun, ya. Jadi harus ada history trading minimal 1 tahun. Jadi yakinlah bahwa orang yang buka di FX Pro itu jelas adalah orang yang memang mempunyai MAM di FX Pro. Itu berarti jelas orang yang tidak diragukan lagi tradingnya. Karena untuk mengajukan MAM di FX Pro syaratnya adalah harus punya history trading minimal 1 tahun, ya, seperti itu. Oke. Jadi dia nggak ada copy trade, ya, dia cuma ada MAM, cuma MAM-nya pun tidak ditampilkan di sini, ya.
Kemudian untuk rebate-nya sendiri, rebate-nya cukup kecil ya. Nah, di sini kita maksimalkan cuma bisa dapat di 62,5% dari spread. Jadi anggaplah misalnya spreadnya 15, mungkin bisa dapat paling mentok 8 ya, $8 per lot, 8-9 dolar per lot dari spread ya, 62,5%. Jadi dia ada affiliate, ya affiliate itu yang mempunyai website, jadi kita tinggal kasih link. Kemudian kita ada IB ya, kita ada IB. Jadi IB pun FX Mayo receive up to $35 per million. Jadi kita cuma dapat $35 per 10 lot. Jadi per million itu berarti $1 juta. $1 juta itu berarti sama dengan 10 lot. Kalau kontrak size-nya itu kita cuma dapat $35 ya, $35 per 10 lot. Berarti kalau dia $1 itu berarti cuma $3,5. Satu lot itu $3,5 untuk IB. Jadi memang kalau mau cari rebate ya tidak cocok di FX Pro. Jangan, kalau bagi para pencari rebate ya jangan menggunakan FX Pro karena rebate-nya kecil ya. Kemudian untuk per minor dan eksotik itu kita cuma mendapatkan $45 per million. Berarti 45 per 10 lot atau sama dengan $4,5 per lot ya. Nah, ini affiliate-nya. Anda bisa mendapatkan $1.100 per klien, tapi dengan syarat dan ketentuan, pasti ada minimal deponya berapa ya, seperti itu. Oke. Kemudian untuk ya eksekusinya FX Pro tadi ya sudah. Saya akan menjelaskan tentang FX Pro yang eksekusinya dibatasi ya. Oke, ini saya jelaskan sedikit tentang transaksi di FX Pro yang saya bilang pending ordernya dibatasi ya. Untuk FX Pro sendiri, saya ambil dari pair AUD NZD karena ini yang paling besar ya. Kalau Euro USD itu mungkin cuma 10, tetapi kalau AUD NZD itu dia paling besar di antara semua yang lain ya. Dia beda 45 poin di sini ya. Kalau kita lihat pending ordernya ini dibatasi ya, dibatasi 45 poin. Berarti dia tidak cocok untuk robot micro scalping ya. Kalau robot micro scalping yang TP-nya kurang dari 45 poin ya berarti tidak cocok menggunakan broker ini FX Pro ya. Karena dia harus menggunakan TP lebih dari 45 poin. Tetapi kalau Anda sebagai trader swing, Anda pemain swing atau intraday, ya ini masih oke ya karena 45 poin ya. Kecuali kalau Anda juga menggunakan tipe eksekusi langsung, ya ini bukan suatu masalah buat Anda ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Anda ya. Kemudian untuk ini contoh yang tidak dibatasi, ini untuk IC market ya. IC market ini tidak dibatasi karena dia stop levelnya 0. Jadi dia ini stop levelnya 0 ya, karena dia tidak dibatasi. Ya, itu bedanya tadi antara IC market dengan FX Pro ya. Kalau FX Pro tadi dibatasi 45 poin, sedangkan kalau IC market itu tidak dibatasi ya, dia 0 poin. Oke. Nah, ini contohnya ya, ini antara FX Pro dengan IC market. Yang di sebelah kiri ini adalah FX Pro, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah IC market. Nah, kita lihat di sini. Di sini adalah 1.07000 dengan 001. Jadi karena dia beda 1 poin, maka kita tidak bisa menaruh pending ordernya ya. Tetapi kalau IC market itu bisa ya, karena dia tidak dibatasi. Kalau FX Pro ini dia dibatasi. Makanya FX Pro ini syaratnya selisih antara ini dengan ini tidak boleh 1 poin, tetapi harus 45 poin. Berdasarkan keterangan saya tadi ya, dia harus beda 45 poin baru kita bisa menaruh pending ordernya. Jadi makanya dia tidak cocok untuk robot micro scalping ataupun Anda yang bergaya scalping dengan TP kurang dari 1 pip, ya ini sangat tidak cocok untuk menggunakan broker ini ya. Tapi beda-beda pair itu beda untuk FX Pro sendiri, setiap pair itu berbeda ya, berbeda dari pending ordernya. Ada yang cuma 10 poin, ada yang cuma 20 poin, tetapi tetap saya tidak menganjurkan untuk pemain micro scalping menggunakan broker ini ya. Sedangkan kalau IC market dia tidak dibatasi. Jadi inilah perbedaan antara FX Pro dengan IC market. Oke. Setelah itu kita masuk pada kesimpulan, saya akan menjelaskan semua kelebihan dan kekurangannya. Oke, sobat traders, masuklah kita kepada kesimpulan dari FX Pro ya, salah satu broker favorit saya juga ya.
Tapi di sini saya tetap akan menjelaskan kekurangan broker tersebut apa ya. Jadi saya tidak pernah dibayar oleh FX Pro sedikit pun dan saya tetap akan menjelaskan kekurangannya karena tidak ada satupun broker yang mau dijelaskan kekurangannya, mau diberitahukan kekurangannya. Oke, mari kita masuk kelebihannya dulu yang pertama, baru kita bahas kekurangannya. Kelebihan yang pertama dari FX Pro adalah dia sudah mengantongi regulasi FCA. Dia sudah mengantongi regulasi FCA. Jadi dia bisa dikatakan sangat jauh dari money game, apalagi memang namanya sudah sangat besar ya, namanya sudah sangat besar. Di Cyprus juga dia terkenal, kemudian di Inggris juga dia terkenal, jadi dia bisa dikatakan sangat jauh dari money game ya, sangat jauh dari money game. Tidak akan ada unsur money game kalau menggunakan FX Pro, bisa dikatakan dia real trading ya. Kemudian keunggulan yang kedua dari FX Pro adalah dana besar aman. Ya, dana besar aman. Kenapa dana besar aman? Mau Anda depo 10 juta dolar pun menurut saya masih aman. Karena LP-nya jelas. LP-nya dilihat dari mana? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa bank kustodiannya itu dia menggunakan Bank Barclays dan Citibank. Ya, Bank Barclays dan Citibank itu adalah dua bank besar yang ada di dunia. Jadi jelas LP-nya di sana. Kalau kita melihat itu dari bank kustodian, saya suka melihat broker dari bank kustodian. Saya melihat bank kustodiannya apa. Jadi ada beberapa broker yang bank kustodiannya memang tidak terlalu bagus. Ya, saya juga agak aware untuk menyimpan dana besar di situ. Tetapi kalau FX Pro ini bisa dikatakan sudah tidak diragukan lagi. Dari bank kustodiannya itu Barclays dan Citibank. Kemudian keunggulan yang selanjutnya, kelebihan yang selanjutnya adalah dia menyediakan support bahasa Indonesia. Jadi dia memang di sana, dia memang ada orang Indonesia yang memang tinggal di Cyprus sana, ya, kantornya di Cyprus. Ada orang Indonesia yang memang tinggal di Cyprus. Sehingga kalau kita mau berkomunikasi, kita tidak perlu menggunakan bahasa Inggris karena memang ada orang Indonesia yang memberikan support. Ya, memang khusus tinggal di Cyprus sana. Kemudian kelebihan yang selanjutnya yang bagus ya, yang sering saya gunakan adalah dia bisa depo WD menggunakan PayPal. Ya, dia bisa depo WD menggunakan PayPal. Jadi dia selain PayPal sebenarnya dia ada banyak ya, PayPal, Skrill dan Neteller. Ya, itu semua adalah pembayaran terbesar yang ada di dunia ya, PayPal, Skrill dan Neteller. Tapi dia tidak ada web union ya dan seterusnya. Jadi PayPal dia bisa depo WD menggunakan PayPal. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah dia bisa juga depo WD menggunakan Visa Master. Jadi bisa depo WD juga menggunakan Visa Master tanpa biaya. Jadi dia bisa depo WD menggunakan Visa Master tanpa dikenakan potongan biaya. Biasanya kalau broker lain kalau depo menggunakan Visa Master biasanya ada biayanya 0,5%. Nah, kalau FX Pro dia depo WD menggunakan Visa Master itu tidak ada biaya sama sekali. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah dia ada exchanger lokal ya, sehingga dia bisa depo WD lebih cepat. Cuma setahu saya kalau exchanger di FX Pro ini cukup mahal ya, bisa sampai 1.000 rupiah per $1. Selisih kursnya itu 1.000 rupiah per $1. Jadi dia cukup mahal tapi bagus karena dia ada exchanger lokal sehingga bisa depo WD lebih cepat daripada Anda menggunakan Visa Master atau PayPal ya. Kemudian satu yang saya suka, kelebihan yang selanjutnya dari FX Pro adalah slippage yang sangat minim. Ini yang membuat satu alasan yang membuat FX Pro ini adalah menjadi broker favorit saya. Ya, salah satu broker favorit saya selain IC Market. Jadi slippage-nya ini bisa dikatakan sangat-sangat minim. Jadi dia memang dia jarang bermain di slippage, jarang bermain di kecurangan, jarang bermain curang dan sebagainya. Karena memang slippage-nya itu bisa dikatakan sangat-sangat minim. Eksekusinya kalau boleh saya katakan bahwa dia eksekusinya nyaris sempurna. Memang eksekusinya sangat bagus. Walaupun dia nggak ada akun isien, tapi memang betul-betul eksekusinya nyata, real. Ya memang betul-betul kita sesuai dengan harga yang kita mau di situ. Bahkan kalau gap pun dikasih. Saya pernah gap profit itu tetap akan dikasih sama FX Pro. Beda dengan FBS. Kalau FBS gap profit itu tidak dikasih sesuai dengan harga TP kita. Tapi kalau FX Pro kalau memang dia ada gap, dia akan berikan. Nah disitulah sebenarnya kita melihat dari broker tersebut fair atau tidaknya ya. Nah, kemudian kelebihan yang selanjutnya dia ada VPS gratis ya. VPS gratis nanti bisa kalian cek di website. Ada syarat dan ketentuannya bisa kalian baca sendiri ya di fxpro.com menggunakan VPN. Kemudian kelebihan yang selanjutnya dia ada untuk social trade-nya dia ada akun MAM. Ya, dia ada akun MAM, tetapi akun MAM-nya memang syaratnya cukup sulit ya. Jadi kalau memang Anda
ditawarkan orang yang menggunakan akun MAM dari FX Pro, berarti bisa dipastikan bahwa itu trader berpengalaman. Ya, itu trader berpengalaman. Karena syarat untuk membuat akun MAM di FX Pro itu minimal 50.000 USD, kemudian ada history trade 1 tahun, dan harus profit. Ya, tapi terserah profitnya berapa, ada history trade 1 tahun, minimal lewat MK5 atau MyFXBook. Jadi memang nggak gampang untuk membuat akun MAM di FX Pro. Ya, kemudian itu semua kelebihannya tadi. Sekarang kita akan bahas kekurangan dari FX Pro. Apa saja kekurangan dari FX Pro? Yang pertama adalah di FX Pro tidak ada fixed course. Jadi dia tidak ada fixed course. Kursnya itu betul-betul sesuai dengan kurs bank. Berarti memang menandakan bahwa broker ini memang real, ya, real sesuai dengan market yang ada, ya, sesuai dengan kurs dolar yang ada pada saat itu. Jadi dia memang betul-betul lempar ke market, ya. Karena slippage-nya juga sangat minim, eksekusinya saya bilang nyaris sempurna. Ya, jadi dia tidak ada fixed course. Kemudian kekurangan yang kedua, FX Pro tidak menyediakan akun SEN. Jadi memang ini FX Pro sesuai dengan namanya saja Pro. Memang kebanyakan memang yang trade di sini adalah trader-trader Pro, ya. Jadi untuk yang depo $10 ke bawah sebaiknya jangan menggunakan broker ini, ya. Kalau memang Anda mau serius di FX Pro, menurut saya Anda harus depo $100 atau bahkan lebih, ya, di FX Pro. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah pending ordernya dibatasi, ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, yang Audi NZD itu pending ordernya sampai 40 poin, ya. Jadi pending ordernya dibatasi. Jadi kurang cocok untuk pemain micro scalping. FX Pro itu tidak cocok untuk pemain micro scalping. Dia lebih cocok kepada swing, trader tipe swing atau intraday yang memang eksekusi langsung, atau yang TP-nya di atas 45 poin tadi. Ya, kalau memang Anda suka TP jauh-jauh 100 poin, 200 poin, ya tidak ada masalah. Itu bukan suatu masalah buat Anda. Ya. Kemudian kekurangan yang selanjutnya, dia tidak ada copy trade. Ya, dia tidak ada copy trade dan dia tidak ada pump. Jadi tidak ada copy trade dan pump. Ya, jadi untuk social trade-nya itu dia cuma ada MAM, dan itu pun MAM syaratnya ribet, dan untuk copy trade-nya pun dia tidak menyediakan copy trade. Copy trade dan pump dia tidak ada. Ya. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia free swap itu hanya khusus buat Muslim saja. Jadi dia memang harus menggunakan KTP Muslim baru Anda bisa mendapatkan free swap. Kalau yang tidak menggunakan KTP Muslim berarti Anda tetap dikenakan swap. Ya, jadi dia free swap hanya khusus untuk Muslim. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia free swap-nya itu juga tidak selamanya. Ya, jadi free swap-nya itu tidak selamanya. Free swap itu dia hanya 7 hari untuk major pair, kemudian yang exotic pair bahkan yang minor pair itu dia cuma 3 hari. Ya. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah rebate-nya kecil, ya. Anda lihat sendiri tadi untuk afiliasi itu cuma $3,5 per lot atau $35 per 10 lot. Ya, jadi memang sangat-sangat kecil, beda jauh dengan broker-broker yang lain, ya. Jadi kalau Anda mengincar rebate, ya Anda tidak cocok masuk ke broker ini. Ya, lebih bagus Anda masuk ke broker lain yang memberikan rebate yang jauh lebih besar, ya. Jadi rebate-nya kecil. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia tidak disediakan hadiah-hadiah seperti broker yang lain, ya. Misalnya seperti Okta, dia menyediakan voucher Tokopedia, kemudian ada handphone, ada souvenir baju, ya dia tidak ada. Dia tidak ada program-program seperti itu. Jadi memang kalau Anda mengincar hadiah, ya sebaiknya tidak cocok menggunakan broker ini, ya. Oke, itu semua kelebihan dan kekurangan yang bisa saya simpulkan tentang broker ini. Dan jangan lupa silakan tuliskan di kolom komentar broker-broker mana lagi yang ingin kalian bahas, ya. Dan tulis juga di kolom komentar apa tambahan dari FX Pro, ya, yang bisa kalian berikan, ya, baik dari kelebihan dan kekurangannya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya dan bagikan ke teman-teman lain supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Oke. Sekian dari saya, Alfa, pakar broker forex, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.